Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kali ini kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini kita akan mencoba untuk menjawab salah satu request yang sudah masuk. Oke, jadi ada cukup banyak request yang sudah masuk, tapi saya akan mengambil satu yang kira-kira cukup menarik untuk kita kupas. Dan juga sudah cukup banyak yang request kira-kira artis atau public figure siapa yang akan saya ramal hari ini ya. Jadi sebelum kita masuk di Ramal Esquero pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang dan bisa dilihat atau disaksikan dan juga dinikmati oleh teman-teman kalian semuanya. Dan juga semoga kalian tidak bosan-bosannya untuk menyaksikan video dari Adit Esquero channel. Dan langsung saja hari ini saya akan meramalkan bagaimanakah kelanjutan dan juga kisah asmara dari Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan sedikit flashback atau melihat juga dari kejadian-kejadian yang sebelumnya, karena di kejadian sebelumnya sempat ada isu yang beredar bahwa mereka itu ada masalah atau bisa dibilang ada tanda-tanda mereka itu akan bubaran. Nah, jadi cukup banyak yang khawatir apabila pasangan ini putus di tengah jalan, karena kemarin sudah sempat terlihat bagaimana kemesraan mereka, kemudian juga bagaimana kedekatan mereka itu sudah banyak orang yang sudah menyukai dan juga mendukung apabila mereka itu menjalin hubungan. Nah, jadi saya hari ini akan mencoba untuk melihat bagaimana di tahun 2021 ini apakah ada sesuatu yang baru, apakah ada kemajuan atau mungkin kemunduran. Nah, jadi kita cek saja dengan menggunakan kartu tarot. Saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan sebelumnya akan saya acak terlebih dahulu. Hari ini saya akan mengambil 3 kartu tarot. Jadi seperti biasa akan saya acak, dan saya juga masih mengingatkan untuk teman-teman yang kira-kira ingin request atau mungkin ingin tahu bagaimana kisah asmara atau mungkin juga dari karir juga bisa, public figure atau idola kalian, bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Bisa juga kalian DM di Instagram saya di @aditx_esquero. Jadi cukup banyak juga yang DM dari Twitter juga ada, kemudian dari Instagram yang paling banyak, dan di YouTube juga kalian bisa tinggal tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa sertakan nama dan juga alasannya kenapa artis ini ingin diramal oleh saya. Dan buat kalian yang ingin konsultasi secara langsung, secara private dengan saya, bisa langsung hubungi saya juga di Instagram saya di @aditx_esquero. Dan jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Jadi buat kalian yang kira-kira ingin diramal karir, keuangan, asmara, kesehatan, bisa saja langsung hubungi saya di Instagram saya. Jadi buat kalian yang kira-kira sudah request, sudah menghubungi saya di DM atau di YouTube, kalian bersabar karena ini sifatnya itu siapa cepat dan suara terbanyak. Dan juga saya akan memilih ini kira-kira yang menarik untuk kita simak, menarik untuk kita ulas itu yang mana. Jadi harus ekstra bersabar. Kalau tidak bisa bersabar, bisa juga langsung konsultasi. Misalkan saya ingin artis idola saya si A ini diramalin dong. Nah, itu bisa langsung DM saya. Tapi itu tadi ada syarat dan ketentuan yang harus dilakukan. Oke, sudah cukup. Saya akan ambil kartu yang pertama. Bagaimana asmara dari Billy Syahputra dan Amanda Manopo di tahun 2021 ini. Ini dia kartu yang pertama. Ya, di kartu yang pertama ini saya melihat ada beberapa masalah yang menghinggapi hubungan dari Billy dan Amanda di awal tahun ini ya. Di awal tahun ini sudah ada hal-hal yang
cukup dalam tanda kutip terlihat negatif oleh banyak orang. Jadi mungkin saya mengambil contoh adalah dimana mereka kemarin sempat dikira akan putus, terlibat juga ada permasalahan yang bisa membuat mereka itu menjadi lebih renggang. Itu kemarin kan sempat ada berita seperti itu. Dan juga dari kemarin ada banyak teman-teman yang sudah request itu mengatakan bahwa khawatir karena Billy Syahputra itu terasa semakin jauh dari Amanda, dan juga dari pihak Amanda juga. Amanda di sosial medianya foto-fotonya mereka itu dihapus. Nah, itu ada kekhawatiran. Jadi itu bisa menjadi masalah yang cukup pelik kalau saya lihat di awal tahun ini, dan sebenarnya itu masih bisa diatasi oleh mereka berdua apabila mereka bisa saling terbuka. Tapi saat ini saya lihat sudah cukup reda permasalahan-permasalahan itu. Jadi kita akan lihat di kartu yang kedua. Tapi di kartu yang pertama ini dilambangkan bahwa di awal tahun ini, kemarin-kemarin itu ya, itu terlihat bahwa mereka itu cukup ada beberapa permasalahan yang menghinggapi hubungan mereka, sehingga banyak orang yang merasa bahwa mereka itu sebenarnya ada permasalahan apa sih. Jadi banyak orang yang sudah bertanya-tanya kenapa mereka ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang membuat mereka itu hubungannya jadi agak renggang. Itu adalah permasalahan yang muncul di awal tahun 2021 ini. Jadi itu tadi kartu yang pertama, dan kartu yang kedua saya akan mencoba untuk melihat bagaimana kelanjutan dari hubungan Billy dan Amanda. Ini dia kartu yang kedua. Oke, di sini dilambangkan ada ini ya, ada dua orang sedang memegang bunga di atas seperti ini, dan dilihat cukup bahagia. Jadi di sini saya melihat ada sebuah seperti sesuatu yang pantas untuk dikenang, sesuatu yang pantas untuk mungkin banyak dirasakan oleh banyak orang ya. Jadi momen ini adalah momen dimana mereka bisa saling berbagi satu sama lain. Jadi tidak hanya Amanda dan Billy, tapi orang, atau bisa dibilang para netizen, fans mereka yang tentunya sangat mendukung hubungan mereka berdua itu jadi terasa lebih lega dan merasa lebih senang karena melihat idola mereka itu saat ini sudah terlihat baikan juga, kemudian terlihat ada sisi romantis yang lebih tinggi, atau bisa dibilang ada kemajuan dari tahun 2020 kemarin. Jadi di tahun 2021 ini ada sebuah lonjakan yang cukup besar, dan lonjakan yang cukup bisa membuat kita itu merasa bahwa hubungan mereka itu cukup bagus dan mereka sudah cocok dan saling suka satu sama lain. Kalau saling suka ya udah dari dulu, tapi di sini saya melihat mereka itu lebih condong suka atau cintanya mereka itu lebih besar lagi di tahun 2021 ini. Jadi ada faktor pemicu di mana mereka itu bisa lebih romantis lagi, bisa lebih kompak lagi, bisa lebih kuat lagi hubungan mereka. Jadi kalau misalkan mereka menjalin hubungan dan juga bisa membuat hubungan mereka itu jadi lebih kompak lagi, permasalahan apapun, dan juga misalkan ada tudingan-tudingan yang mungkin agak-agak miring ya, agak-agak menyangkut hubungan mereka ya, apabila mereka dituding hubungan mereka itu settingan, hubungan mereka itu cuman sebatas ya tidak lebih dari seperti cinta monyet ya. Jadi mereka bisa mengalahkan tuduhan itu dengan cara apa? Dengan cara membuktikan bahwa sesuatu yang dituding atau sesuatu yang dituduhkan haters itu bisa dimentahkan oleh mereka semua. Nah, di tahun 2021 ini saya melihat seperti itu. Ada momen dimana mereka itu seperti memberikan gebrakan, memberikan sebuah tamparan keras juga pada haters yang bisa dibilang seperti nyinyir
karena mereka itu masih belum percaya bahwa ini adalah hubungan yang serius, ini adalah benar-benar bukan settingan. Ya, jadi ada faktor dan juga ada momen dimana mereka itu bisa membalikan atau bisa mematahkan anggapan-anggapan negatif itu tadi. Jadi di kartu yang kedua ini saya membaca atau saya mengartikan bahwa Amanda dan Billy juga sudah saling memperkuat satu sama lain, hubungan mereka jadi semakin kuat. Dan di sini seperti yang saya bilang tadi, ada sesuatu yang bisa membuat mereka itu lebih kuat lagi, lebih romantis lagi, lebih cintanya itu lebih besar lagi. Nah, di sini terlihat. Jadi kita akan coba lihat di kartu yang ketiga. Di kartu yang kedua cukup bagus ya. Seperti terlihat bahwa mereka sedang ada euforia. Oke, kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir ya, ini dia Wheel of Fortune. Oke, di sini saya melihat bahwa di tahun 2021 ini adalah awal dimana mereka akan mendapatkan cobaan yang lebih berat lagi, cobaan yang mungkin bisa membuat mereka itu agak, bisa dibilang kalau semakin tinggi pohon akan semakin besar juga angin yang menerpa pohon tersebut. Jadi akar di bawah itu harus kuat ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini ada di kartu yang kedua ini ada momen dimana mereka akan memperkuat satu sama lain. Nah, di kartu yang ketiga di sini terlihat bahwa ada sebuah roda, dimana roda itu pasti akan berputar, dimana saat ini mungkin mereka kemarin baru saja melewati ada semacam permasalahan, mereka bisa melewati. Dan saat ini saya melihat di kartu yang kedua tadi ya, mereka sedang merayakan sesuatu. Bisa dibilang seperti kemarin ada berita bahwa Billy Syahputra itu sedang ulang tahun, kemudian diberikan surprise, diberikan hadiah oleh Amanda Manopo, dan juga ada beberapa fakta-fakta unik lainnya yang seperti mengatakan bahwa Amanda sudah serius untuk menjalin hubungan dengan Billy, dan Billy juga sepertinya juga terlihat semakin dewasa. Jadi saling menguatkan satu sama lain seperti yang saya bilang tadi. Dan di kartu yang ketiga ini seperti melambangkan bahwa akan ada cobaan yang lebih besar, dan bisa dibilang ini adalah cobaan sesungguhnya, di mana hubungan mereka akan diuji, bagaimana ketahanannya, bagaimana kekompakan mereka satu sama lain, saling mengisi satu sama lain, apakah mereka bisa melewatinya. Nah, itu masih banyak cobaan. Dan juga di sini terlihat ya banyak simbol-simbol yang lain. Dan di sini juga saya merasa banyak faktor juga, banyak orang-orang lain juga yang sudah mensupport mereka. Jadi mereka sebenarnya bisa melewatinya. Namun yang namanya manusia ya bisa khilaf di kemudian hari atau di suatu saat, dimana mungkin orang cerdas pun akan terlihat agak teledor, terlihat agak bodoh di beberapa kesempatan, dimana mereka mungkin bisa terlihat seperti itu karena hal-hal lainnya. Contoh, ada seorang anak yang sangat pandai di kelas, tapi saat itu dia sedang sakit, kemudian juga tidak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, sehingga dia nilainya saat itu kurang bagus. Nah, bisa diberatkan seperti itu. Jadi meskipun mereka sudah kuat, sudah memperkuat satu sama lain, bisa saling menjaga hubungan mereka, tapi bisa saja saat itu ada salah satu yang lengah, kemudian cobaan ini bisa menghajar mereka. Ini harus bisa mereka atasi dengan baik, dan mereka juga harus lebih saling percaya. Nah, di kartu ini adalah bisa dibilang seperti roda kehidupan yang akan mereka lalui ya. Jadi di kartu yang ketiga bisa dibilang adalah cobaan sesungguhnya. Oke,
kita akan coba menarik kesimpulan dari ketiga kartu ini. Jadi ini kartu yang pertama, ini kartu yang kedua, dan ini adalah kartu yang ketiga. Di kartu yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, dilambangkan bahwa di awal tahun ini mereka akan mendapatkan cobaan yang mungkin bisa dibilang cukup membuat orang terheran-heran, atau bisa dibilang seperti netizen yang mencintai mereka atau support hubungan mereka berdua itu agak-agak deg-deg ser karena khawatir mereka ini bisa lanjut nggak di tahun 2021 ini. Tapi ternyata itu tadi terpatahkan karena mereka sudah kompak, mereka semakin dewasa, kemudian juga bisa saling jaga dan saling memperkuat itu tadi ya, satu sama lain. Dan di kartu yang ketiga bisa dibilang di tahun ini juga adalah tahun dimana mereka akan mendapatkan cobaan, dimana hubungan mereka akan seperti diuji apakah hubungan mereka kuat atau tidak. Nah, jadi tergantung mereka berdua akan bisa menjalannya atau tidak, karena di sini seperti ini ya, seperti 50-50, dimana orang yang support mereka itu banyak, tapi cobaan itu akan datang dengan bertubi-tubi ya. Jadi cobaan itu akan datang bertubi-tubi, kemudian juga yang namanya roda kehidupan pasti akan berputar, dimana mungkin saat ini dia sedang romantis-romantisnya, bisa jadi di kemudian hari ada isu-isu tidak sedap yang mungkin tidak akan terjadi, atau bahkan itu hanya sebatas hoax, tapi bisa juga itu bisa membuat hubungan mereka jadi agak-agak renggang. Nah, itu harus bisa mereka hadapi ya. Semoga saja apa yang mereka inginkan, apa yang mereka impikan, dan buat teman-teman yang support dengan hubungan mereka berdua itu bisa saling mendoakan, semoga mereka bisa melewatinya dengan baik, kemudian juga semoga langgeng, kemudian juga pokoknya mereka bisa saling mengisi kekurangan satu sama lain, dimana hubungan itu bisa lebih erat lagi saat mereka itu bisa saling menjaga. Kemudian juga dimana ada cobaan, mereka itu bisa memberikan support ya, dimana kalau misalkan ada salah satu yang sedang diuji atau sedang ada masalah, yang satunya pasti harus bisa menguatkan. Nah, itu tadi pokoknya kita doakan saja yang terbaik untuk Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Dan itu tadi sedikit ulasan dari saya. Ingat, ini hanya sebatas prediksi ya, karena di dunia ini semuanya atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Bukan maksud saya untuk mendahului kehendak Tuhan, tidak sama sekali ya. Jadi ini hanya sebatas prediksi. Semoga bisa diterima dan bisa dinikmati oleh teman-teman semuanya. Ambil sesuatu yang positif, apabila banyak yang negatif dari saya tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Dan semoga di video kali ini bisa menjawab request yang sudah masuk tentang Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Saya tunggu request yang lainnya ya. Sudah saya list ya, sudah saya list nih sebenarnya untuk request yang lainnya, tapi akan saya pilih dulu yang terbanyak yang mana dan yang tercepat yang mana. Jadi tunggu saja. Bagi yang belum dibaca atau belum dijawab requestnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena cukup banyak yang sudah masuk dan harus saya pilih mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi mohon maaf apabila tidak bisa menjawab semuanya. Dan akhir kata, saya Adit Eskoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.